Bro, ngomong ke orang di grup gitu ya, kirimin dong dalil musik haram. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa deh kok? Aku barusan ngepost terus tiba-tiba ada yang nulis gitu. Iya, ngajak berantem. Ngajak berantem. Aku kan paling seneng berantem. Iya. Aku balas juga, bro, tolong juga dong kirimin yang CD-nya. Enggak, CD-nya, lagu yang haram waktu itu kayak gimana? Oh. CD-nya kirimin juga, pengen tahu yang musik kayak haram yang kayak mana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, ini pertemuan yang langka Dan berbahaya. Benar-benar berbahaya karena obrolannya pasti obrolan bagi orang yang mau mikir. Nah, teman-teman semuanya, ini pertemuan yang memang Allah yang mempertemukan. Dan obrolan kali ini banyak obrolan yang berkaitan dengan keyakinan, pemahaman, wawasan, ya. Dan yang kedua bagi orang-orang yang pemikirannya cepat, ya, sempit, dangkal, mendingan gak usah ditonton karena memang bukan levelnya. Jadi tontonan ini hanya bagi orang yang mau mikir, mau sadar, ya. Dan ini langka karena saya bisa mempertemukan dua, ya, pemikir hebat, ya, dan dua intelektual Muslim, benar-benar intelektual, bukan klaim, ya, bukan orang yang ngaku-ngaku intelektual, ya. Yang pertama adalah masnya saya nih. Beliau banyak saya belajar dari beliau, bahkan kemarin cukup viral ketika di Instagram saya bilang perpaduan musisi dan intelektual. Nah, ini unik beliau. Beliau tuh punya dua SIM, ya, SIM intelektual dan SIM musisi. Dan karya-karyanya antum nggak usah ragu siapa di Indonesia ini yang nggak kenal Dewa, ya. Dewa 19 beliau. Dan yang kedua Ustadz Felix Xiao, sebagaimana antum tahu dari dulu zaman Twitternya bahkan sampai menggoncangkan dunia, ya, dengan hashtag udah putusin aja, yuk berhijab, dan sekarang menjadi trending topik di mana-mana tentang hashtag Felix Xiao dianggap orang nomor 2 paling radikal setelah Habib Rizik. Jadi di tengah-tengah antum ini ada orang nomor 2 paling radikal, dinobatkan. Ya, dinobatkan sebagai orang paling radikal nomor 2, dan saya ada di belakang mereka berdua. Berarti hebatan saya, ya, dibanding mereka, ya. Antum lihat aja, ya. Kalau yang duduk di tengah itu mesti yang paling penting. Nah, pasti begitu. Jadi godfather-nya di sini. Ya, teman-teman semuanya, kita hari ini ngobrol-ngobrol, ya, ngobrol-ngobrolnya nggak usah formal-formal. Kita ngobrolin tentang kondisi bangsa, solusi Indonesia mau dibawa kemana, Indonesia seharusnya seperti apa. Kenapa Indonesia muslim terbesar dunia nggak memimpin dunia? Bukankah Islam itu adalah agama sempurna? Nah, tapi mengapa Indonesia justru menjadi negara termiskin, negara terbodoh, SDM-nya paling rendah, mentalnya paling bobrok, Utangnya paling banyak. Nah, utangnya juga paling besar. Nah, ini yang akan kita obrol-obrolin gitu kan. Ustaz Felix, ini ketemu sama Mas Dhani, kira-kira mau nyampein apa? Karena ini kan pertemuan pertama ya seumuran. Jadi saya mau menyampaikan dulu pada netizen, ya, bahwa kita sudah tahu sekarang siapa yang lebih radikal, ya. Itu ada Ustadz Fatih Karim, itu memang lebih radikal. Pertama dia duduknya di tengah, yang kedua tadi ini siap-siap ini bakal dibully sama musisi, ya. Siap-siap. Padahal sebenarnya gini, ya. Tadi sedikit ini menarik soalnya kan. Karena setelah saya pelajari justru musisi itu adalah orang yang paling dekat dengan sains sebenarnya. Tuh kan benar. Karena nggak mungkin memahami dan musik. dia sains banget. Betul. Kalau nggak ngerti matematik. Oh. Karena musik itu adalah rangkaian matematik sebenarnya kalau kita lihat. Kayak saya matematikanya lemah berarti nggak bisa. Nah ya itu kayaknya agak sulit kan. Mungkin kayak saya bukan nada gitu kan ya. Jadi tunanada gitu. Nah jadi makanya ketika dulu Ibnu Al-Haisami itu bukan Ibnu Al-Haisami. Al-Farabi. Ya, Al-Farabi dan gurunya Isa Al-Mausuli itu. Terus kemudian mereka adalah ahli-ahli dalam bidang ilmu pasti. Makanya mereka bisa membuat semacam nada-nada. Nada-nada ini mereka sebut dengan konun. Konun ini akhirnya menjadi canon dalam bahasa musik yang sekarang kita tahu. Nah, jadi itu musik itu rumus sebenarnya. Jadi ada contoh misalnya kayak di daerah Edirne, daerah tempat lahirnya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih punya anak namanya Sultan Bayezid II. Nah, Sultan Bayezid II ini bangun satu rumah sakit yang paling modern di zamannya, dan yang paling menarik itu adalah rumah sakit khusus untuk ngurusin orang gila. Jadi kalau orang gila dulu diurusin, di Indonesia bisa bunuh orang. Nah, gitu. Jadi dia khususkan untuk orang gila, dan yang menariknya ada perpaduan musik,
lalu suara air sama aroma di situ. Makanya kalau di sini kalau misalnya YouTube ini bisa transfer aroma, di sini aroma mistis sekaligus memberikan sebuah kesembuhan. Gitu kan. Jadi artinya begitu ya? Betul, aroma, suara air sama musik, dan musik itu canon-canonnya tuh diukur. Oh, ini memberikan sifat marah, ini memberikan sifat semangat, ini memberikan ketenangan, jadi ada resepnya, dan resepnya tuh musik tuh resep. Nah, kalau zaman sekarang ada orang mengatakan bahwa musik itu haram, ya kita bisa sampaikan ya itu adalah pendapat fikih sih. Tapi kalau kita bisa sampaikan bahwa dulu kaum muslimin itu mencapai satu masa ketika musik itu jadi resep untuk pengobatan secara mental. Karena kita sudah tahu sekarang ada penyakit somatik, ada penyakit psikis. Maka ketika perpaduan psikosomatik itu bisa dijalankan dua-duanya harusnya lebih bagus. Nah itu tentang musik. Jadi biar musisi-musisi nggak ngamuk gitu. Iya Mas, memang musik ada hubungan Mas Sains, antum kerasa? Sebenarnya kita kan kekurangan ini ya, kekurangan bahan untuk membahas soal musik. Jadi ketika waktu itu ada fikih soal musik itu haram, mungkin Ustadz lebih tahu kan, itu hadisnya di hadis Bukhari Muslim. Iya. Hadis Bukhari Muslim. Nah, waktu kita yang perlu kita tahu kan musiknya waktu itu musik seperti apa gitu. Betul. Apakah sudah do re mi fa sol la si do waktu itu ya kan? Nah itu kan kita kan butuh bukti-bukti lain kan. Yang dimaksud musik saat itu tuh apa? Apa cuman gendang, cuman pukul-pukulan perkusi, ya kan? Karena yang saya tahu musik yang sekarang kita dengar itu kan musik modern. Sekuno-kunonya musik aja Bach. Musik yang dalam sebuah konsep musik modern itu Johann Sebastian Bach. Itu tahun 1700. Tahun 1700 itu. Dalam term musik modern. Dalam term musik modern ya. Udah ada do re mi fa sol la si do gitu ya. Udah ada sol mi fa si ya. Nah, apakah kan nggak mungkin musik yang itu diharamkan waktu itu zaman Rasulullah itu kan? Karena zaman Rasulullah kan, jadi inilah kemarin ada hubungannya sama obrolan kita seminggu yang lalu, pada minggu yang lalu, pentingnya rasionalisasi, pentingnya hujah daripada dalil. Karena kalau kita bicara dalil akan jadi debat kusir, karena itu tadi Syiah punya dalil, Sunni punya dalil, nggak bakalan ketemu. Masing-masing punya dalilnya sendiri. Langsung pekat sufinya. Warnanya jelas. Jadi makanya aku kemarin bilang, kenapa penting itu, yang lebih penting itu adalah argumentasi kan, hujah. Makanya Al-Ghazali kan disebut hujatul Islam kan itu. Yang penting itu hujah. Makanya kalau hujah saya ada satu, nggak tahu kenapa saya diundang dalam satu WA group. Yang banyak kan sih yang undang pasti kan orang-orang muslim kan. Tiba-tiba ada, waktu saya ngepost sesuatu, tiba-tiba ada yang ngomong gini, bro, ngomong ke orang di grup gitu ya, kirimin dong dalil musik haram. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa deh kok? Aku barusan ngepost terus tiba-tiba ada yang nulis gitu. Ngajak berantem. Aku kan paling seneng berantem. Aku balas juga, bro, tolong juga dong kirimin yang CD-nya. Enggak, CD-nya. Lagu yang haram waktu itu kayak gimana? CD-nya kirimin juga, pengen tahu yang musik kayak haram yang kayak mana gitu. Makanya, nah ini, bunyinya serem juga ini. Iya, mantap. Baru bunyi soalnya. 3 soalnya dia. Ini padahal udah jam berapa? Maka dari itu, musik yang paling kuno yang pernah kita bisa akses itu adalah musik karyanya Johann Sebastian Bach. Dia lahir tahun 1600 akhir, karya-karya dia itu 1700 awal. Itu karya-karya klasik awal ya. Kalau mau pemirsa atau teman-teman mau dengar, itu klik aja Johann Sebastian Bach, judulnya Air, udara. Iya, itu 1700 awal itu. Itu yang kita bisa comot lah, kira-kira musik yang paling kuno saat ini ya itu, gitu loh. Makanya kita juga patut curiga, jangan-jangan
sebelum organ, sebelum piano, ada alat musik namanya harpsichord. Loh, gimana tuh bentuknya? Jadi kebalik, kalau piano itu putihnya yang besar, Ya, kalau harpsichord itu hitamnya yang besar. Ya. harpsichord, baru tahu. Harpsichord. Nah kita kan masalahnya kan pemerintah kita, Presiden Indonesia kan nggak bener-bener mencintai yang namanya riset. Bayangin kalau presiden kita punya presiden yang suka riset, 1 triliun aja disisihin dari APBN buat riset. Jadi. Waduh, jadi banget. Nah, harpsichord itu yang hitam, yang besar, yang kecilnya itu Putih. putih. Itu harpsichord. Itu sebelum piano. Tapi sama bunyinya, Mas. Hah? Bunyinya sama. Bunyinya beda, cuma notasinya sama. Nah, kemungkinan itu yang menciptakan namanya al-habsi. Ya, karena harpsichord. Oh, harpsichord. Iya kan? Iya. Kemungkinan tuh yang Tahun berapa kira-kira itu, Mas? Ya mungkin zamannya khilafah, Iya. zamannya apa? Abbasiyah. Abbasiyah. Iya. Lagi jaya-jayanya. Kemungkinan zamannya Abbasiyah. Karena di masa Utsmani sudah jelas ada alat musiknya. Iya. Dan ada notasinya, ada kanunnya tadi, Iya. kanannya tadi ada. Mungkin di zamannya di Turki belum sempat ditulis di sebuah kertas notasinya itu. Nah, yang sudah ditulis di kertas kan mau sejak Johann Sebastian Bach tuh. Ternyata ada loh, Mas. Hah? Ada. Ada kan? Jadi Isa al-Mausuli itu, lalu dikutip sama Al-Farabi itu, dia menulis bahwa notasi itu seperti mutiara-mutiara yang tersebar. Dalam bahasa Arab, duror mufassolat. Oh, Duror artinya mutiara, mufassolat itu artinya terpisah-pisah. Duror mufassolat, duror mufassolasi do. Oh iya. oh, Itu dari sana. Jadi notasi do re mi fa sol la si do itu dari Islam. dah. Dan Baru sebenarnya tahu saya. dan sangat matematis sekali, sangat matematis. Makanya kayak di Yuk Ngaji itu ada seorang menurut saya salah satu jeniusnya musik ya, anak buahnya Ustadz Fatih Karim namanya Mas Husen. Dia ngajarin saya, Lik, kalau misalnya Cina itu rumusnya begini. Pencatatnya hitam-hitam di atas piano itu, di atas organ itu. Kalau Jawa tuh begini, dia ngelangkahnya satu setengah, ya mungkin salah atau betul saya nggak tahu. Tapi orang Cina katanya nggak pernah ngelangkahnya setengah-setengah. Kalau nggak ngelangkahnya 2, ngelangkahnya berapa? Dia Notasinya beda ya. Notasinya beda. Jadi ada rumusnya, notasi Arab, notasi yang membentuk lagu-lagu Arab, notasi-notasi yang membentuk lagu-lagu Cina dan segala macam. Makanya kalau lagu-lagu Cina tuh, kalau misalnya sekarang kita dengar ya, kuncinya sama. Mesti ya CF A minor G. Ya mesti begitu. Tapi kalau notasi-notasi Jawa, kunci-kuncinya juga kunci-kunci Jawa. Nah, makanya kalau dalam kehidupan nyata orang Jawa tuh memang setengah-setengah kadang-kadang. Kalau orang Cina langkahnya panjang-panjang. Asik. Jadi orang musik itu sangat matematis kan. Jadi, Ya Mas, memang ada terasa sains hubungan sama musik. Yang antum terasa, mana antum ahlinya. ini sufi Kang. Ini Nggak tahu ya, Bu, ya. Aku nggak tahu soal itu. Kalau seni adalah bagian daripada peradaban dunia itu iya, ya. jelas. Seni dan sains. Jadi Khas ya. nggak boleh ketinggalan antara sains itu maju, itu seni juga harus maju. Itu karena dua-duanya itu adalah bagian daripada Corak peradaban. dunia itu seperti itu. Gitu. Makanya yang sulit kan itu tadi, mencari pemimpin yang bisa membangun peradaban. Yep. Ya. Peradaban itu kan bukan jalan tol. Peradaban itu kan bukan infrastruktur. Oke. Peradaban itu Bukan adalah tol laut, ilmu ya? pengetahuan dan seni budaya. Bukan tol laut. Betul. Keren. Iya. Peradaban. Peradaban Mas. Betul. Jadi artinya sebenarnya kalau dilihat di masa lalu itu tidak ada pembedaan memang antara orang. Jadi ketika kita bicara contoh kayak mengutip tadi Ustadz Fatih Karim, orang zaman sekarang tuh seolah-olah kalau sana dia musisi artinya dia tidak terlalu peduli pada urusan ilmu pasti. Iya. Karena dianggap seolah-olah musik itu adalah ilmu-ilmu yang tidak pasti misalnya. Iya. Atau sebaliknya orang-orang yang ilmu pasti mereka tidak anti musik. peduli pada hal-hal yang bersifat musik dan segala macam. Ulama zaman dulu, dan ini termasuk keindahan Islam, adalah tidak berusaha untuk memisahkan antara semua itu. Perpaduan ya. Nah, jadi seorang Al-Farabi adalah seorang ahli musik sekaligus ahli fikih. Dia bisa berbicara sesuatu yang pasti, sebagaimana musik itu ya notasi-notasi yang pasti. Berarti antum yakin beliau bisa jadi fuqaha bentar lagi. Oh iya. Ahli fikih. Jadi sebenarnya, nah itulah tingkatannya. Justru tingkatannya Masya Allah. Jadi termasuk ada orang yang mengkritik saya ketika saya menyebutkan kata hikmah. Itu artinya di dalam Islam adalah sesuatu yang melampaui kepastian. Iya. Makanya ketika Allah katakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, itu adalah ketika Allah sudah mengajari dia tentang Alkitab, tentang masalah halal haram, buku lah,
Makanya kalau orang dulu bilang textbook ya, by the book, berarti ya sesuai dengan buku. Salah, benar. Tapi di atas itu ada yang namanya hikmah. Nah itulah makanya orang tasawuf senantiasa di atas daripada halal dan haram. Dia mencoba untuk memutuskan sesuatu lebih daripada halal dan haram. Bukan hitam Itu putih. sih sebenarnya kalau di dalam pendidikan itu kan S3 kan, S3 itu PhD kan. Yep. Orang udah dapat gelar PhD berarti kan dia filosofi of Filosofi. doctor. Iya betul. Jadi makanya misalnya salah satu kasus ya misalnya, kenapa presiden itu harus punya ilmu hikmah? Karena kalau kita kan nggak pernah berpikir bahwa kita memilih pemimpin itu harus orang yang menguasai ilmu hikmah. Kalau enggak ya jadinya hitam putih jadinya. Misalnya gini, Betul. ada satu menteri dalam satu periode selama 5 tahun ini dia menguntungkan negara 5 triliun. Ya, menteri Untungin, A, untungin ya. Di periode kedua dia merugikan negara 100 miliar. Kalau kita pakai hukum hitam putih tadi itu, dia merugikan negara harus masuk penjara. Nah, kalau presiden yang punya ilmu hikmah, dia bisa panggil KPK-nya. Bro, gini loh bro, kerugiannya dari mana? Gitu kan? Kalau lu lihat dari sini periode ini iya, tapi lu lihat dong periode yang lalu, dia menguntungkan negara 5 triliun. Artinya dia masih menguntungkan negara 4,9 triliun gitu loh. Kesalahan sedikit. Iya. Yap. Tapi kalau menurut hukum KPK, ya dia tetap harus kena. Berarti isi tweet antum kemarin tuh hikmahnya? Yang mana tuh? Isi tweet kemarin berarti nggak ada hikmah, nggak ada kebijaksanaan dalam permusawaratan keadilan. Tweet kemarin itu kan saya pikir negara ini kan punya hikmah, ternyata enggak. Oh itu kan, nggak ada hikmah. Ini yang akan membawa kita pada sesuatu yang berat lagi nih. Tapi mas, ini ya yang bener. antum ngomong itu mas, saya tambahin dikit mas. Tadi kan antum berharap bahwa pemimpin tuh punya hikmah. Iya. Padahal itu bukan berharap tapi harus kewajiban. Kenapa? Iya. Karena orang yang punya hikmah dalam bahasa Arab adalah hakim. Iya. Hakim dalam arti bahasa Arab bukan bahasa Indonesia artinya adalah pemimpin. Hukam, hakim. Jadi pemimpin itu adalah orang yang memang hakam tuh. orang yang memang punya Faedah hikmah. hakam tuh. Jadi kalau misalnya dia sudah Tapi punya nggak, hikmah dia kemarin layak jadi pemimpin. Pemimpin kan sidik, Iya. fatonah, Betul. Amanah. amanah. Nggak disebut loh hikmah. Hikmah. Karena sudah include ke dalamnya. Harusnya Di ya, dalamnya. semuanya. Iya. Di dalam Al-Qur'an. Sekarang kita kan cari pemimpin kan yang penting sederhana. Nah, Itu dia. yang penting sederhana. Pemikirannya sederhana. Ini pemikiran sederhana. Nilai raport sederhana. Jadi berarti antum nggak cocok jadi pemimpin. Oh, gitu. Nggak cocok. Iya. Karena tidak sederhana. Nggak sederhana tuh. Ya, Republik Cintanya udah. Iya, jadi hikmah itu luar biasa ya. Iya, di dalam Al-Qur'an semua nabi itu dikasih hikmah oleh Allah. Wal Terutama mau'izatul hasanah pemimpin-pemimpin. wajadilhum billati hiya ahsan. Itu ada hikmah. Wal mau'izatul hasanah. Oh, enggak masuk di Iya. situ. Jadi contoh Hikmah itu seperti Sulaiman, Yahya, itu Allah katakan Allah beri hikmah. Nabi Muhammad Allah beri hikmah. Iya. Dan itu pencapaian tertinggi. Luqmanul Hakim itu adalah Luqman yang penuh hikmah. Meskipun kalau dalam ceritanya kan juga waktu itu kan Daud kan juga belum punya hikmah yang ketika dia didatengin sama dia udah datang. Yang sangat terkenal itu kisah anaknya mas, yang datang 2 orang ibu ngaku punya anak. Kalau diselesaikan by the book, nah itu pasti akan sesuatu masalah besar. Tapi kalau diselesaikan dengan cara hikmah, mudah. Ya sudah kalau gitu kita belah 2 aja. Iya. Nah itu kan selesaikan dengan hikmah. Akhirnya kan ada yang nggak mau, akhirnya baru diketahui siapa yang memiliki anak sebenarnya. Nah itu ilmu di atas halal dan haram. Tapi ada lagi loh versi Bible. Nggak tahu versi Islamnya ada nggak yang dia akhirnya didatangi sama 2 nggak tahu aku biasalah, correct me if I'm wrong ya karena bukan ahlinya. Iya betul. Yang banyak cerita yang nanti ngoreksi mas, netizen dan netijah. Nggak usah diminta, udah datang duluan. ceritanya begini ceritanya. Nabi Daud tuh didatengin sama malaikat. Sebenarnya malaikat itu 2 orang, yang satu dia merasa kakaknya ini nggak adil karena ketika orang tuanya meninggal, yang satu ini merasa punya warisan 99 ekor kambing. Yang kakaknya nih. Jadi yang adiknya satunya dikasih cuma 1. Bible yang tahun itu 1800. Enggak. Wah, ada di surat Samuel kalau nggak salah. Oh, sih. Hafiz dia. Nggak salah surat Samuel. Kalau Hafiz salah Bible. mas, yang mengoreksi bukan ustadz lagi, pendeta. Pendeta nanti. Kalau nggak salah di surat Samuel nih kalau nggak salah. Jadi
datang ke Daud kan hakim kan waktu itu kan, Iya. raja dan hakim. Raja dan hakim, betul. Daudnya marah-marah gitu. Kamu gimana sih? Ini kan kamu udah punya 99, masa mau ngambil satu yang dari adikmu cuma dapat satu mau diambil juga. Ternyata berdua nih malaikat. Kamu udah punya istri 99 masih kepingin Bathsheba. Bathsheba ya. Dia bilang gitu ya. Iya. Ya, berarti bukan di Al-Qur'an itu jelas. Bathsheba itu udah ceritanya beda. Enggak, yang di Al-Quran yang itu nggak diceritakan. Yang udah diceritakan di Bible. Buat apa ceritain lagi kan double-double, nama tebel Al-Qurannya. Bathsheba ya. Dan memang nggak banyak Muslim yang tahu kan bahwa sebenarnya David itu kalau di Kristiani itu nggak dianggap nabi. Dianggap hanya seorang raja yang patut dikisahkan saja gitu. Iya. Termasuk Bukan nabi. bukan nabi. Yang dianggap anaknya Solomon. Aku nggak tahu kalau Solomon itu. Jadi Solomon the King. justru Solomon itu anaknya Bathsheba itu. Menurut versi Bible. Solomon itu anaknya Bathsheba. Jadi waktu Bathsheba ini kasus menarik ini. Bathsheba ini istri daripada seorang panglima yang namanya tahu nggak? saya lupa. Iya, panglimanya. Iya. Kalau anak-anak band nggak mungkin lupa karena namanya jadi nama band. Uriah. Uriah Heep. Ada band namanya Uriah Heep. Itu band di Indonesia. Luar negeri. Luar negeri. Suaminya Bathsheba. Bathsheba. Itu Dan Bathsheba ini cantik ceritanya. cantik ceritanya. Udah terlanjur hamil sama David. Iya. Udah hamil. Nah, bingung kan dia kan? Dia disuruh pulang, suruh menggauli istrinya maksudnya supaya kalau hamil tetap ketahuan kalau itu si Uriah. Ternyata Uriah nggak mau. Akhirnya Uriah disuruh perang, mati akhirnya. Iya. Nah, Tuhan marah. Jadi Tuhan bilang ini nggak bener, anakmu harus mati yang dalam kandungan itu. Nah terus ini di Bible ya, di Bible itu Daud ini Menghamili. bukan karena dia udah berdosa, menghamili Bathsheba dan dia nggak mau anaknya itu meninggal. Daud itu melakukan ritual puasa sehari ya. Puasa Daud. Iya. Jadi itu asbabul wurudnya puasa Daud. Ada di Bible. Ada di Bible asbabul wurudnya. Dan ternyata akhirnya tetap meninggal anak itu. Anak itu tetap meninggal. Dan akhirnya tetap kawin resmi Bathsheba dan akhirnya lahirlah Solomon. Jadi kan kadang-kadang memang kita nggak bisa iri sama zat yang memang udah dipilih ya. Meskipun melakukan kesalahan ya tetap disayang gitu. Justru kesalahannya itu lahirlah Solomon. Kalau ini versi Bible ya. Iya, versi Bible. Bible. Jadi itu perlu dijelaskan Iya. supaya nanti netizen tidak salah paham. Nah, Kadang-kadang orang tuh tadi suka sensi. iya. Nanti muncul judulnya beda. Judulnya beda. Ahmad Dhani melakukan penistaan agama. Wah. Oh enggak dong. Enggak menista dong. Iya. Enggak menista kan kita bicara versi Bible. Iya, betul. Versi Bible. Dan Al-Quran pun kan nggak menceritakan itu. Nggak menceritakan. Iya. Al-Quran nggak menceritakan. Bukan berarti tidak ada cerita Iya. itu.